Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi wa rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wasili amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insyaallah kita akan teruskan kajian kita dan siri lepas kita berhenti pada ayat sambung bab apa ya? Sambung bab maratibus syukri. Maratibus syukri, tingkatan syukur. Ada berapa tingkatan syukur? Ada 3 tingkatan. Kita pada tingkatan yang keberapa? Tidak, syukur kita sekarang pada tingkatan yang berapa? Tingkatan pertama ke, kita kedua ke, ketiga ke, 1,5 ke, atau 1/2 ke? Baiklah, seperti mana yang kita sudah maklum, maratibus syukri yang kita pelajari berdasarkan apa yang difahamkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Juzi Al-Kalbi Abdul Qasim dalam kitab beliau At-Tashhil li'ulumin Tanzil. Dan apa yang difahami oleh Muhammad bin Hamad bin Juzi ini rupanya sama dengan apa yang difahami oleh ulama terkenal juga, namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kitab beliau Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah ada terjemahan dalam bahasa Melayu, jamaah boleh membacanya insya-Allah.
Sudah ada terjemahnya dalam bahasa Melayu. Kalau tak faham bahasa Melayunya, baca bahasa Arabnya. Sama, ada 3 tingkatan, tapi hanya istilahnya sahaja yang berbeza. Begini. Jadi ada mengikut Ibnul Juzi, namanya Muhammad bin Hamad Juzi, dan Ibnul Qayyim. Ya. Maratibul Syukri. Yang pertama, kalau Ibnul Juzi, Maratibul Syukri, yakni asyukru ala ni'ami. Betul? Itu kalau ikut Ibnul Juzi. Ya. Kalau ikut Ibnul Qayyim al-Jauziyah, istilah beliau yakni asyukru alal mahabbat. Asyukru, nanti saya jelaskan. Alal mahab. Yang kedua, tingkat 2, asyukru, kata Ibnu Juzi, ala yang kedua, niqam. Betul? Ala niqam, yang jamah tulis itulah. Kalau ikut istilah yang diberikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yakni asyukru fil makarih. Asyukru fil makarih. Yang ketiga, Fatih Bari, kata Ibnu Juzi, ayaghiba anin nikmah. Betul ya? Ayaghiba anin nikmah. Nikmati bi musyahadatil mun'im. Bi musyahadatil mun'imi. Sama, istilah yang diberikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah pun seperti itu juga. Yani Allah yashhadal abdu illal mun'im. Itu kalau istilah yang diberikan oleh Allah yashhadu al abdu illal mun'im. Baik. Mari kita kaji satu persatu apa maksudnya, walaupun tidak sedetail mana, karena sebetulnya tajuk ini perlu dijelaskan sedetail yang boleh, tapi tentu tidak mengizinkan di tempat yang seperti ini. Itu perlu halaqah yang sungguh. Yang pertama, tingkatan syukur yang pertama dan yang paling rendah, hukumnya wajib, yakni asyukru ala ni'am, mensyukuri nikmat Allah. Betul ya? Itu mesti nikmat Allah. Istilah yang diberikan oleh Ibnu Qayyim, asyukru alal mahab, mensyukuri perkara-perkara yang dia sukai. Sehat kita suka, syukuri. Kekayaan kita suka, syukuri. Kebahagiaan kita suka, syukuri. Apa saja yang Allah berikan pada kita, yang kita menyukainya,
kita wajib mensyukurinya. Mensyukuri setiap apa yang Allah berikan pada kita, yang kita menyukainya, itu tingkatan syukur yang pertama. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan ini dinyata dalam Al-Quran. Contohnya, coba lihat dalam surah An-Naml ayat 19. Surah An-Naml, surah Semut ayat 19. Ini dalilnya. Ini ayatnya. Surah Semut. Kalau tak jumpa surah An-Naml, cari surah Semut, insyaAllah jumpa. Ayat 19, ketika Allah cerita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika Nabi Sulaiman tidak melakukan istilahnya lawatan kerja, turun padang lah istilahnya, walaupun tak ada padang, ya turun bawah lah, turba. Ketika Nabi Sulaiman ingin melakukan turba, tahu turba? Turun bawah, sebab dia orang atas, turun bawah, itulah beranjang sana bahasa Sanskritnya, ya, dengan bala tenteranya. Lembah semut, di satu lembah ada banyak rumah-rumah semut, dan ada seekor semut nampak Sulaiman dan tenteranya hendak melalui kawasan semut tersebut. Maka semut yang pertama sekali melihat rombongan Sulaiman dan tenteranya mengarahkan, menyuruh semut-semut yang lain untuk segera masuklah ke lubangnya. Sebab kalau tidak nanti akan dipijak oleh tentera Sulaiman yang mereka tidak sedar. Jadi di sini semut cukup tahu diri. Sebagai rakyat kecil, mana dipandang oleh orang-orang besar, begitulah. Daripada dihalau, elok kita menyuruh saja. Itu kata semut. Sulaiman dengar, Sulaiman faham apa yang diucapkan oleh semut ini. Subhanallah. Ini mukjizat Nabi Sulaiman. Mendengar dan memahami ucapan semut tadi, jadi semut sebenarnya sudah suudzon pada Sulaiman dan tentunya. Ini pasti Sulaiman nanti lalu tempat kita, dah pasti pijak-pijak kita, dan dia tak sedar sebab kita kecil. Ya. Kalau dalam bahasa sekarang, kita ni rakyat marhain. Sulaiman ni adalah golongan ningrat dan kayangan. Manalah kenal kita? Itu sindiran yang tajam sekali daripada semut tu, sangat sinikal. Tapi ingat, Sulaiman adalah utusan Allah. Faham, lalu Sulaiman kata apa? Di sini Allah ceritakan fatabassama dhahika. Perhatikan ayatnya. Lalu tersenyum. Tabassam itu tersenyum. Sulaiman tersenyum dan berhujung dhahikan, gelak. Bermula dengan senyuman, kemudian tertawa. Min qauliha, dari sebab ucapan semut. Dari sebab dia memahami ucapan semut yang sebenarnya agak sinikal itulah. Lalu Sulaiman berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni. Biasanya diterjemahkan apa di situ? Auzi'ni, ilhamkan kepadaku, ya terjemahannya. Tak apa, nanti saya jelaskan. Terjemahan itu tidak salah tapi kurang tepat. Tidak salah tapi juga belum betul. Ilhamkan kepadaku ya Allah an ashkura ni'mataka, supaya aku dapat mensyukuri nikmat engkau, allati an'amta alayya, yang engkau telah berikan atau nikmatkan ke atas aku, wa ala walidayya, dan nikmat engkau berikan kepada kedua ibu bapaku, wa an a'mala salihan,
Dan supaya aku dapat beramal soleh dengan nikmat tersebut, tardahu yang engkau ridai akan dia, wadhilni, dan masukkan aku ya Allah birahmatika, dengan sebab rahmat engkau, fi ibadikas salihin, dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Sulaiman kata, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya, dan seterusnya. Sulaiman merasakan saat itu Allah telah menambahkan nikmatnya kepadanya, boleh memahami bahasa semut. Itu luar biasa, itu nikmat itu. Dah jadi nabi, jadi rasul, jadi sultan, jadi raja, boleh menguasai jin, Allah tundukkan angin padanya. Ditambah lagi nikmat Allah, Nabi Sulaiman boleh memahami bahasa hayawan, bahasa binatang, bahasa burung, ini pula bahasa semut. Jadi bukan sekadar mendengar suara semut, bahasa semut pun difahaminya. Kita jangankan bahasanya. Dan itu bagi Sulaiman ini nikmat yang, dan Nabi Sulaiman tak pernah minta. Tak pernah minta. Agak-agaklah bila seseorang oleh Allah diberi anugerah ilmu sehingga dengan dapat memahami bahasa semut, itu nikmat yang besar kan. Karena ia nikmat yang besar dan nikmat yang ia sukai, pasti sukalah tambah ilmunya. Sulaiman merasa tak mampu nak mensyukuri nikmat ini atau benda yang ia sukai ini tanpa bantuan Allah. Sebab itu Nabi Sulaiman mohon bantuan kepada Allah, auzi'ni. Baik, tadi di situ terjemahnya apa? Ilhamkan kepadaku kan? Auzi'ni. Baik, daripada kalimah auza'a, fi'il madinya. Auza'a yuzi'u. Yuzi'u. Tauzi' masdarnya, tauzi'un. Tauzi'un. Jamaah sekalian, auza'a yuzi'u tauzi'. Tauzi' kalau jamaah baca, tengok buku-buku Arab, di bahagian depan tu biasanya ada tulis apa nama tajuk buku, siapa pengarangnya, di mana ia dicetak, siapa yang berkewajiban untuk mentauzi'kan. Tauzi' itu dalam bahasa Melayu distribusi, distribution. Itu tauzi'. Apa distribution? Mengagih-agihkan kan? Ni hantar sana, hantar sini. Jadi auzi' itu sebetulnya terjemahan tepat, wahai Tuhanku, ya, berilah aku kemampuan untuk mendistribusikan nikmatmu sesuai dengan kehendakmu. Itu makna yang tepat. Berilah aku kemampuan agar aku dapat mengagih-agihkan nikmatmu sesuai dengan kehendakmu. Contoh, Allah bagi kita waktu, dan kita berkewajiban untuk mengagihkan waktu ini dalam banyak perkara. Ada waktu untuk makan, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk berborak. Menurut Allah agak-agak Allah suruh kita bagi peruntukan masa lebih untuk ibadah, atau Allah suruh kita beri peruntukan masa lebih untuk gelak ketawa? Agak-agak. Agak-agak ajalah. Waktu untuk borak mesti ada, waktu untuk ibadah mesti ada. Agak-agaklah yang Allah maukan daripada kita ini, kita peruntukkan masa yang lebih untuk ibadah atau masa yang lebih untuk borak? Ibadah kan? Sebab itu kalau kita memperuntukkan masa kita lebih untuk borak, sembang, sementara masa untuk ibadah hanya sikit, kita belum dikira mensyukuri nikmat Allah. Karena pendistribusian nikmat Allah belum sesuai dengan arahan Allah.
Okey, Allah bagi kita harta benda. Harta benda macam-macam. Dan kita perlu mengagih-agihkan untuk memenuhi keperluan kita. Ada harta untuk beli baju, untuk makan, untuk beli rumah, untuk berjalan, untuk apa lagi ya? Untuk buat bunga telur, tepah bunga telur, untuk apa namanya ya? Untuk macam-macam kan? Untuk beli mercun, beli bunga api. Ada untuk zakat, ada untuk infak, ada untuk haji, ada untuk tolong orang, ada. Baik, agak-agak menurut kita lah Allah suruh kita beri peruntukan lebih. Harta ini kita peruntukkan lebih kepada infak fisabilillah atau untuk memenuhi kehendak nafsu kita. Agak-agak fisabilillah kan. Allah pasti menyuruh kita, gunakanlah harta aku ini, agihkan untuk di jalanku ini lebih. Sementara untuk keperluan kamu, makan, minum, gelak ketawa kesana itu, ya secukupnya aja lah. Tapi realiti dia, kita sering memberikan peruntukan untuk gelak ketawa, untuk seronok, lebih banyak daripada untuk infak fi. Maknanya kita belum mensyukuri. Inilah maksudnya. Sebab itu Nabi Sulaiman kata, ya Allah, beri aku ilham, beri aku kemampuan untuk dapat mengagih-agihkan nikmatmu sesuai dengan kehendakmu. Masa Allah suruh kita punya masa, kita punya untuk baca Quran, untuk mengkaji Al-Quran. Allah juga izinkan kita untuk masa untuk kita baca Quran, mengkaji Al-Quran. Ada masa. Allah silakan gunakan masa ini. Masa ini pemberian aku. Dan silakan gunakan juga peruntukan masa untuk membaca Quran. Quran surah kabur boleh. Agak-agak lah. Allah suruh kita memberikan masa masa yang lebih untuk apa? Untuk baca Quran, Al-Quran atau Quran. Nah, sekarang kalau kita memberikan masa lebih untuk baca Quran, tapi hanya sikit untuk baca kita belum mensyukuri yang pertama. Faham maksudnya? Sebab itu tidak mudah mensyukuri nikmat ini, tidak mudah. Itu baru martabat atau tingkatan yang pertama. Sehingga Nabi Sulaiman pun kata, ya Allah, auzi'ni ya Allah, kalaulah engkau tidak bantu kami tak mampu. Mungkin masa kami gunakan hanya untuk di sini dan lupa yang di sana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah panggil Muaz bin Jabal, salah seorang sahabat yang Nabi sangat sukai, sangat sayangi. Sambil dipegang kedua tangan Muaz bin Jabal oleh Rasul, Nabi bersabda, ya Muaz, inni uhibbuka. Wahai Muaz, aku sangat menyayangi engkau, wahai Muaz. Sebagai tanda sayangku kepadamu, wahai Muaz, aku pesankan kepada engkau, jangan sekali-kali lupa atau meninggalkan setiap kali habis solat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Masya Allah. Jangan lupa Muaz, kena baca setiap habis solat. Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku, tolonglah aku, ala dzikrika, supaya aku sentiasa dapat mengingati engkau, wa syukrika, supaya aku dapat mensyukuri nikmat. Masya Allah. Wa husni ibadatik. Maknanya mensyukuri seringkat yang pertama pun tidak mudah. Nabi Sulaiman berdoa, Nabi pesan pada Muaz bin Jabal, karena syukur yang pertama ini kepada nikmat atau mensyukuri benda yang kita sukai, yakni kita mengagih-agihkan nikmat Allah ini sesuai dengan kehendak Allah. Mana-mana perkara yang perlu peruntukan lebih, kita bagi lebih. Mana-mana perbuatan yang perlu peruntukan masa sikit, kita bagi sikit. Tapi kan seringkali yang berlaku tidak seperti itu.
Mungkin 2 jam setengah kita duduk di meja makan sambil borak. Tapi berapa minit agak-agak kita mengkaji Al-Quran zikir itu. Lamanya ya. Dah 10 minit dah. Sadaqallahul azim. Iya. Jadi jangan fikir walaupun ini paling bawah ini mudah, susah. Kecuali kita benar-benar ingin menjadi hamba Allah yang syukur. Tengok tempoh hari kita nyatakan Allah sendiri mengakui sedikit sekali daripada hambaku yang bersyukur. Iblis pun berusaha menyesatkan manusia agar anak cucu Adam ini sikit yang syukur pada Allah. Itu cita-cita iblis ya, cita-cita iblis. Jadi tidak mudah itu. Sebab itulah ya mas sekalian, satu di antaranya kalaulah kita belum sampai ke tingkatan itu, ya kena selangkah setapak begitulah. Ya. Imam Mujahid kata ada bagi satu panduan untuk kita dapat mensyukuri tingkat yang pertama ini. Begini. Lam yakul, ini berdasarkan hadis Nabi ya. Saya bacakan hadis Nabinya dahulu. Hadis riwayat Imam Muslim, sahih hadisnya. Daripada Anas bin Malik. Baginda bersabda, Innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakulal aklata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh ridha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh ridha terhadap seorang hambanya ayyakulal aklata fayahmadahu 'alaiha. Setiap kali hamba ini makan, lepas makan ia memuji Allah. Au yashrabal syarbata fayahmadahu 'alaiha, dan setiap kali habis minum dia puji Allah. Mana baca alhamdulillah. Maksudnya apa? Kata Imam Mujahid, lam yakul syai'an ila hamidallah alaihi, lam yasrab saraban ila hamidallah alaihi, lam yatus bisain ila hamidallah alaihi. Seorang hamba selepas melakukan apa saja dia memuji Allah. Lepas makan alhamdulillah, boleh bangun daripada alhamdulillah, bangun tidur tiba buka mata masih nampak alhamdulillah. Kalau kita sudah biasa melakukan seperti itu, Allah ridha. Itu satu yang ada tandanya. Lepas bersin alhamdulillah, apa saja, walaupun nampak buka pintu mula-mula susah tiba buat alhamdulillah. Sebab kalau bukan kerana nikmat Allah jemaah sekalian, kita bangun tidur kan, hilang memori itu. Seorang sarjana, seorang profesor, otaknya penuh dengan ilmu, masa tidur hilang memorinya. Allah simpan. Bangun tidur, Allah masuk balik kan. Bayangkan kalau Allah tahan memori dia, ilmunya. Jadi apa bangun tidur? Seorang profesor, doktor, engineer, al-hafiz, bangun tidur tapi ilmu itu memori Allah tarik. Bangun tidur jadi apa ya? Bingung, bahkan tidak kenal siapa dirinya. Subhanallah. Kenapa bila ingat macam Masya Allah rupanya aku masih alhamdulillah ya Allah terima kasih Allah. Budayakan biasakan mengucapkan alhamdulillah dalam semua hal. Bahkan saya masih ingat Dr. Hamka dalam kuliah Tasumudan, bila jari Anda tersepit pintu dan terasa sakit, hendaklah Anda pun mengucapkan alhamdulillah. Macam mana tu? Tutup pintu, jari tersepit, sakit ke seronok? Sakit, tapi datang ucapkan alhamdulillah. Waktu itu jamaahnya bingung, Buya,
Macam mana jari sakit pintu? Alhamdulillah. Macam mana? Iya, kerana Allah masih bagi awak sihat. Jika jari awak tersepit pintu dan sakit, itu bukti bahawa anda masih sihat. Alhamdulillah lah. Sebab kalau dah tak sihat, katakanlah orang minta maaf stroke umpamanya, separuh ni habis dah tak rasa apa-apa dah. Kan orang stroke tak rasa apa-apa kan. Jangan tersepit pintu, tercabut hingga ke siku pun tak sedar. Mana tangan aku tadi? Sebab itu kalau kita dicubit masih sakit, alhamdulillah, itu bukti bahawa kita masih, Masya Allah. Kalau orang berfikir begitu, orang tidak ada yang mengeluh je mas sekalian. Tak ada yang mengeluh. Ini tercabut, apa lah pintu kan? Kalau kita katakanlah mengeluh karena sakit tersepit pintu, katalah Allah kata, tak apalah, supaya anda tak rasa sakit bila jari atas itu, tak apalah, aku tariklah kesihatan. Tarik kesihatan tangan jadi lumpuh, tidak ada deria rasa. Kaki pun demikian juga. Jangankan kaki terhantuk batu, lutut tercabut pun tak perasan. Tahu-tahu minggu lepasnya baru, mana lutut aku tertinggal kan? Iya. Jadi Masya Allah, hatta jika jari kamu tersepit pintu dan sakit, ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah bukan karena sakitnya, Alhamdulillah karena kita melihat di sebaliknya. Kita masih dapat merasa itu kerana itu sebagai bukti bahawa kita masih sehat. Coba kalau tersepit pintu sakit pun masih Alhamdulillah, macam mana? Setan nak geleng-geleng kepala tengok orang macam ni. Ini tidak, bukan hanya sakit aja mengeluh, sehat pun mengeluh. Tak boleh tidur mengeluh, tidur lama mengeluh, bangun tidur mengeluh. Apakah benda lah? Lapar mengeluh, kenyang mengeluh. Allahu Akbar. Biasakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bila itu dah jadi budaya sehari-hari, ya insya-Allah lah suatu saat kita akan dapat mengagih-agihkan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Allah suruh beri ini peruntukan lebih, kita bagi lebih. Allah suruh ini bagi peruntukan kurang, kita bagi kurang. Allah kata yang ini jangan bagi peruntukan masa. Minta maaf ya, kan untuk maksiat, untuk menderhaka pada Allah, ini tak boleh ada peruntukan nikmat. Maksudnya jangan sekali-kali kita menggunakan nikmat Allah untuk melakukan maksiat. Peruntukan masa tak, kan Allah tak benarkan. Bila kita peruntukkan, ada peruntukan untuk maksiat, mana kita sudah tidak syukur. Yalah. Faham ya? Itu yang pertama. Syukur dengan nikmat, atau kalau istilah Ibnu Qayyim, asyukru alal mahab. Mensyukuri terhadap sesuatu perkara yang dia suka. Sihat suka kan, kenyang suka, senang suka. Sedangkan nikmat Allah kepada kita, Allah sendiri beritahu kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung, mengira nikmat Allah, niscaya kamu tak mampu macam mana sangat banyak. Jadi tu poin yang makna syukur yang pertama, tidak menyalahgunakan nikmat. Sehingga saya kata tadi, Allah tidak izinkan sama sekali kita gunakan nikmatnya untuk melakukan penderhakaan kepadanya. Jadi untuk maksiat tidak boleh ada peruntukan nikmat Allah. Peruntukan masa tak boleh, peruntukan tenaga tak boleh. Kalau kita ada peruntukan, maknanya kita belum dapat mensyukuri walaupun pada tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama. Oh ya. Sekarang tingkatan yang kedua, martabat yang kedua, yakni asyukru alan niqami. Niqam, tangan atas ni'am. Niqam itu maknanya ya sesuai yang kita tak suka lah. Ibnu Qayyim kata asyukru fil makarih, mensyukuri
Bersyukur pada Allah dalam perkara-perkara an-niqam. An-niqam itu musibah, an-niqam itu mungkin madarat, an-niqam itu yakni makarih, perkara-perkara yang kita tak suka. Baik, cara fitrahnya, fitrah kita, secara nalurinya, sakit, bila kita sakit ni suka ke tak suka? Menurut fitrah, sakit tak suka ya? Tak suka. Punya anak yang masih sangat disayangi dan diharapkan bila besar nanti jadi orang yang berjasa, tiba-tiba Allah ambil dia, meninggal dia. Agaknya meninggalnya anak yang macam itu benda yang kita suka ke tak suka? Tak suka kan? Kematian, hilang barang, kebakaran, bencana alam, sakit, apa sajalah. Itu namanya makarih. Atau itu namanya niqam. Nah, tingkatan syukur yang kedua, benda-benda yang tak suka, yang biasa tak suka, ya tak suka. Kalau kita mau mensyukurinya, bukan sekadar sabar ya. Jamaah sekalian begini ya. Niqam ya, itu niqam atau makarih. Ya, bahasa mudahnya mungkin jamaah lebih apa namanya familiar dengan kalimah musibah lah, tak apalah. Musibah ke niqam ke makarih tu. Kalau jamaah lebih familiar musibah, tak apalah, saya gunakan musibah lah. Ya. Musibah biasanya kita suka tak suka? Baik. Manusia apabila ditimpa musibah terbagi menjadi 4 jenis. Dahulu pernah saya katakan. Yang pertama hukumnya haram. Ini bila timpa musibah jadi orang jazik namanya. Jazik ni mengeluh, tak puas hati, menuduh Allah tak berlaku adil. Tak sepatutnya Allah timpakan musibah kepadanya karena dia merasa orang yang dah buat apa yang Allah suruh. Kalau ia pun Allah nak timpakan musibah, patutnya pada kawannya yang degil. Ya Allah, pasal pernah berlaku, aku ni kan hamba yang baik, sepatutnya dia ya Allah. Dia lagi teruk. Jadi orang jazik ni orang yang bersuudzon kepada Allah, macam-macam, merasa tak puas hati, kenapa zikirnya hanya why. Hukumnya haram. Contohnya kalau dia ada ditinggal mati oleh ahli keluarnya, dalam Quran kata yakni meratap, itu kan dosa itu. Yang kedua, ada jenis manusia bila tiba musibah dia sabir. Sabir mana bersabar. Hukumnya wajib. Sabar maksudnya di sini ada keinginan untuk marah, ada keinginan untuk kecewa. Sebagai manusia normal, bila tiba musibah ada keinginan untuk kecewa, untuk marah, untuk apalah. Tapi keinginan nafsu yang tak baik itu ditahan. Tidak dikeluarkan melalui ucapan dan tidak dizahirkan melalui perbuatan. Itu namanya sabar. Sabar itu makna kalimatnya dari segi bahasa, lugatan, sabar lugatan, cara bahasa, makna, yang mana bahasalah, makna etimologinya, yakni menahan. Sabar, imsak, siam, itu maknanya sama. Sabar, menahan, imsak pun menahan, siam pun menahan. Jadi keinginan untuk marah ada, keinginan untuk kecewa ada, tapi ditahan, tidak dizahirkan oleh ucapan ataupun tindakan. Itu namanya sabar. Hukumnya wajib. Dan mungkin musibah tadi akan menghapuskan dosanya kalau dia sabar. Tapi ada lebih tinggi daripada sabar. Ditimpa musibah bukan sekadar sabar, tapi radin. Radin itu ridho. Ini luar biasa nih. Ridho hukumnya sunnat. Ridho terhadap musibah hukumnya sunnat. Tetapi tingkatan dia lebih tinggi daripada
sabar. Pelik ya dalam agama kita ini. Ada perkara, ada sifat yang hukumnya sunat, tapi nilainya di sisi Allah, maqam insyaAllah lebih tinggi. Apa itu? Ridha terhadap musibah. Sabar terhadap musibah wajib. Ridha terhadap musibah sunat, tapi nilainya lebih tinggi. Kalau sabar, tadi saya katakan, ya, kalau sabar, orang itu ada keinginan untuk marah, keinginan untuk kecewa, keinginan untuk apa macam-macam lah yang tak baik lah, tetapi dia mampu menahannya, itu sabar. Ridha, keinginan nak marah dah tak ada, keinginan nak kecewa dah tak ada, keinginan nak salahkan orang tak ada, keinginan nak suudzon pada Allah dah tak ada. Itu orang ridha, jadi lebih tinggi. Hatinya pasti lebih tenang, jiwanya pasti lebih kuat daripada sekadar sabar. Sabar kan pasal bak kata orang, kalau ikutkan hati kan marah sungguh kan. Kalau ikutkan hati aku telan dia. Adakah orang nak telan karena mengamuk telan? Rasa tak puas hati, rasa marah, kecewa dah tak ada dalam hatinya. Orang itu namanya radin atau ridha terhadap musibah. Hukumnya sunat, tetapi nilai dia lebih. Nah, yang kemuncaknya inilah, yakni syukur, syakir. Ditimpa musibah bukannya hanya sabir, bukan hanya radin, tapi syakir. Syakir maknanya bersyukur. Itu paling tinggi itu. Paling tinggi. Mensyukuri musibah itu paling tinggi dalam hal ini. Yang paling rendah, yang tak ada, yang dosa jazil lah. Jazil itu dosa. Sabir itu wajib. Tingkat naik sikit, radin, hukumnya sunat. Paling atas syakir dalam musibah. Mensyukuri musibah itu tingkat tinggi dalam ini, 4 jenis manusia ini. Tetapi dalam tingkatan syukur, bila katanya tingkatan syukur, mensyukuri musibah itu rupanya hanya baru tingkatan kedua. Faham ke jamaah sekali? Faham ya? Jangan saya sok sendiri nanti tak nak. Saya bukan sok sendiri apa hanya. Nah, pertanyaan begini, macam mana agar kita mampu bukan sekadar sabar, bukan sekadar ridha, tapi mampu bersyukur terhadap musibah. Sedangkan fitrah manusia ni bila itu musibah pasti mengamuk, marah. Macam mana supaya kita boleh syukur? Boleh syukur. Bukan sekadar mampu mensyukuri benda-benda yang dia sukai, tapi juga mampu mensyukuri benda-benda yang dia tak suka. Dan bahasa Arabnya makarih. Bukan hanya mahab, bukan ni'am, tapi juga niqam. Niqam. Syukur karena mendapatkan sesuatu yang dia tak suka, yang dia benci. Macam mana tu? Sama ada dengan cara menahan kemarahannya, itu tingkat paling bawah. Tidak mengeluh, itu sabar namanya. Kemudian bila itu sudah tidak ada dalam hatinya, naik, dia boleh naik jadi ridha. Kalau ridha sudah ada, dia senang, dia nak merasakan ia disayangi oleh Allah, walaupun Allah menimpakan sesuatu padanya, sesuatu yang dia tak. Itu senang ke? Senang. Allah bagi kita sakit, teruk, berobat tak sembuh, simpanan habis, dan kerana itu dia merasa Allah menyayanginya, sehingga hatinya lapang, hamdalahnya memanjang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Mungkin orang yang jirannya pun pelik.
Awak ni apa ni? Awak ni jailer ke? Jailer ajaran apa yang awak katakan? Baik, sekarang saya sampaikan hadis Nabi ya, dahulu sebelum kita uraikan lebih banyak. Hati-hati kita memahaminya, perlahan-lahan tak apa. Hadis riwayat Tirmizi dalam sahihnya. Jadi hadisnya sahih, riwayat Tirmizi. Bersumber daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Baginda bersabda, "Idza mata waladul abdi." Tolong terjemahkan, saya lupa terjemahannya. Idza mata waladul abdi. Apabila anak seorang hamba meninggal, atau apabila telah meninggal anak seorang hamba, katalah saya, anak saya, apabila anak seorang hambaku meninggal, qala Allahu li malaikatihi, qala Allahu li malaikatihi, Allah berkata kepada para malaikatnya. Khasnya malaikat yang ditugas oleh Allah untuk mencabut nyawa tadi. Sebab malaikat pencabut nyawa ni hanya seorang, namanya Malakul Maut. Tapi kaki tangan dia, pembantu dia banyak. Quran cerita tu. Malakul Maut yang terakhir nanti bila nyawa itu sudah sudah nak pisah, dia yang mencabut. Adapun yang mengumpulkan nyawa ke tempat yang terakhir untuk dicabut, mula-mula daripada kaki ya orang meninggal ni. Mula-mula kan daripada kaki kayak sejuk, tak rasa. Itu mana nyawa tu dikumpulkan. Bila sudah sampailah betul-betul main switch-nya. Apa main switch-nya? Ibarat lampu ya mas kan, kalau kita nak padam nak on kan cari main switch kan? On off. Rupanya kita pun ada main switch-nya itu. Letaknya di ini. Cantuman jabatan antara jaringan otak dengan tulang belakang. Itu buku yang saya baca yang karya oleh Dr. Agung Mustafa. Disitulah main switch dia. Bila nyawa sudah sampai situ, kalau masih on ya hiduplah, kalau off ya innalillah lah. Jadi rupanya yang menentukan orang itu mati atau tidak bukan pada jantungnya. Jantung berhenti masih boleh diberi bantuan. Itu yang ditepuk-tepuk tu. Apa tu? Ditepuk atau diletakkan setrika tu, iron tu. Ya manalah saya tahu. Saya tak ada pengalaman dan insyaallah saya tak nak mau berpengalaman. Betul kan? Ada yang ingin punya pengalaman nanti jantung berhenti diletakkan setrika tu. Ya mana saya tahu. Masih boleh dibantu kalau berhenti. Kan? Demikian juga lain paru-paru katalah tak fungsi, masih boleh dibantu. Jadi nyawa rupanya bukan di situ penentu kematian. Di sini nih. Jadi otak kita kan bersambung dengan tulang belakang situ. Dan tulang belakang tahu di situlah surah saraf yang luar biasa. Di situ ibaratnya ada main switch, boleh on, boleh off. Bila nyawa saya itu baru Malakul Maut ambil. Adapun yang menghalau nyawa-nyawa tadi, yakni potensi kehidupan hingga tempat tersebut, banyaklah malaikat. Sebab itu di sini Allah kata, Nabi bersabda, malaikat Allah bertanya kepada para malaikat yang mencabut nyawa itulah. Apa kata Allah? Walada abdi qabattum walada abdi. Apa artinya? Allah bertanya pada malaikatnya, qabattum walada abdi? Kamu telah mengambil walada abdi, anak hambaku. Hei malaikatku, kamu dah ambil anak hambaku. Mana kamu matikan anak hambaku ni? Yalah, Allah tanya bukan tak tahu ya. Jangan. Allah tanya pada malaikat, wahai hambaku, wahai malaikat, adakah kamu telah mengambil nyawa anak hambaku? Fayaquluna na'am. Malaikat jawab, ya Allah, sudah ya Allah, baru saja qabattum thamrata fuadihi.
engkau mengambil nyawa, engkau mematikan apa namanya, thamratal fuad. Itu kalau dalam buah hati. Thamrah itu kan buah, fuadun hati. Jadi samratal fuadi buah hati ya. Intan payung dia. Wahai malaikatku, engkau ambil, engkau matikan intan payung dia, belahan jiwa dia. Dia sangat menyayangi anaknya. Fayaquluna na'am, ya Allah, aku ambil dia, aku matikan dia. Bahwa Allah yang suruh kan. Fayaqulu, lalu Allah tanya balik pada malaikat, madza qala abdi, wahai malaikatku, ketika kamu matikan anak hambaku yang menjadi jantung, apa, buah hatinya itu, apa respon ayahnya, apa respon dia, apa yang dia katakan melihat anak yang kau matikan? Fayaqulun, malaikat menjawab, hamidaka wastarja'a ya Rabb. Oh, dia memuji engkau ya Allah. Dia kata alhamdulillah dan kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hambamu yang anaknya aku matikan, seakan anak itu anak yang paling sayanginya, dia memuji engkau ya Allah. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala puji bagimu ya Allah, semua perbuatanmu adalah terpuji ya Allah. Walaupun engkau mengambil buah hatiku ya Allah, engkau tetap aku memujimu, karena segala sesuatu milik engkau dan semuanya akan kembali. Ini orang yang hebat atau biasa ini orang yang macam ditiba musibah memuji Allah dan itu biasa ke luar biasa? Fayaqulullah, lalu Allah berfirman bagi tahu malaikat tadi, mana ya ini, ibnu li abdi baitan fil jannah, wahai malaikatku, tolong segera kamu binakan, buatkan bangunan istana di surga. Ini untuk hambaku nih. Dan tolong bila dah siap, beri nama sammuhu baital hamdi. Namakan istana yang kau buat itu untuk hambaku tadi Baitul Hamdi. Apa maksud Baitul Hamdi? Rumah pujian. Tengok tu ganjaran dia. Itu orang yang mensyukuri musibah. Mungkin jirannya memang pelik. Awan ni anakku saya mati, ku alhamdulillah ni macam mana lah kau ni? Ajaran mana lah? Katakan ajaran Rasulullah. Iya. Bukan ajaran Walid. Iya, ajaran Rasulullah. Tapi inilah, jadi bila kita belajar agama lebih dalam, kita banyak baca, kita banyak kajian, insya Allah kita akan, Masya Allah indahnya Islam. Iya, Allah bagi ganjaran. Bukan sedangkan sabar pun dapat pahala, sabar dan musibah pun dapat pahala. Ini kan pula bukan sekadar sabar, bukan sekadar redha, tapi dibinakan bangunan khas untuk orang di surga, malaikat yang disuruh oleh Allah, dan istana di surga itu diberi nama Baitul Hamdi. Ya, macam di dunia kan banyak kan orang punya rumah kediaman diberi nama kan, villa apalah, villa apalah. Kan ada nama-nama kan Rasulullah kan punya tempat tinggal, itu punya nama kan, itu puas juga, seronok jugalah. Tapi mana yang lebih menyeronokkan hati kita bila kita disediakan villa oleh Allah dan Allah beri nama sendiri. Caranya macam mana? Syukuri nikom, syukuri perkara-perkara yang makarih, yang kita tak menyukainya. Sedangkan kepada perkara yang kita tak suka, biasanya kita mengeluh. Tapi Allahu Akbar. Kenapa kena begitu ya sekalian? Pesanan Imam Ibn Taymiyah. Nanti saya tunjukkan ayatnya ya di dalam Al-Quran. Pesanan Ibn Taymiyah, dia berkata begini,
Wa musibatun tuqbilu bika 'alallahi khairun laka min ni'matin tunsika dzikrallahi azza wa jal. Kata Ibn Taimiyah, musibah yang membuatmu, yang menyebabkan kamu menghadap Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu jauh lebih baik daripada nikmat yang menyebabkan kamu, yang membuat kamu lupa akan Allah. Betul ke betul? Musibah, tapi dengan musibah itu membuat kita ingat Allah, dekat pada Allah, menggerakkan kita dekat dengan Allah, itu jauh lebih baik daripada nikmat, kesenangan, tapi membuat kita. Tapi manusia ni pelik kerana dikuasai oleh hawa nafsu. Lebih suka nikmat, lebih suka senang, walaupun dengan kesenangan rupanya makin jauh dengan Allah. Dan baru menyesal nanti bila jumpa Allah. Ya Allah, kenapa lah dulu lebih baik, dulu susah. Iya. Sebab itu hati-hati ya. Jadi jika, kemudian maksudnya apa? Jika musibah yang membuat kita, biar kita semakin dekat dengan Allah, maka itulah nikmat. Tolong kalimat-kalimat ini difahami betul, karena tidak biasa. Jika musibah membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka itulah nikmat yang sebenar. Sebaliknya, jika nikmat Allah menyebabkan membawa kita makin jauh daripada Allah, itulah musibah. Renungkan, betul ke betul? Jadi kalau kita, ini bahasa agama ya. Jadi kalau kita tanya apa agama, wahai agama Islam, musibah itu apa ya? Musibah itu apa saja yang Allah berikan kepada kamu, apapun bentuknya, yang menyebabkan kamu makin jauh daripada Allah. Kalau Allah bagi kamu sihat, tapi dengan kesihatan kamu makin jauh, kesihatan itu musibah. Kalau Allah bagi kamu jawatan yang tinggi, dengan jawatan ini kamu makin jauh daripada Allah, jawatan tinggi itu adalah musibah. Habis yang nikmat mana? Islam kata, apa saja musibah yang Allah beri kepada kamu, sakit ke, kemiskinan ke, hilang barang ke, lingkup dalam perniagaan ke, tapi dengan asbab itu kamu makin dekat pada Allah, makin merasa masa hambanya daripada Allah, makin semakin rindu jumpa Allah. Maka musibah-musibah yang kamu kata musibah, itulah nikmat yang sebenar-benarnya. Jadi musibah atau nikmat sebenarnya kita tidak boleh menilainya pada bendanya, tapi pada kesannya. Kalau kesehatan membuat kita makin jauh, itu musibah. Jika sakit membuat kita makin dekat, itu nikmat. Jadi pokok pangkalnya, dengan anugerah Allah ni kita makin dekat atau makin jauh, itu saja. Kalau makin dekat, itu nikmat apapun bentuknya. Kalau membuat kita makin jauh, itu musibah. Faham ya? Jadi sudah mulai ditingkatkan. Jangan sebut nanti nikmat itu apa? Nikmat itu yang kita suka lah. Itu definisi biasalah, penilaian orang awam ya, orang awam. Kalau tanya agama Islam, tidak begitu jawapan dia. Tidak begitu jawaban dia. Jawabannya ini, jika musibah membuat kita makin dekat dengan Allah, itulah nikmat. Dan jika nikmat membuat kita makin jauh daripada Allah, itulah musibah. Macam mana tu ya? Faham? Ini sudah mulai tingkat ni, tingkatan syukur sudah mulai naik atas tu. Ya, tu. Baik, sekarang jamaah sekalian, saya tunjukkanlah ayatnya, contohnya. Pertama hadis Nabi dululah, ya, hadis Nabi.
Dalam Tarikh Tabari, Imam Tabari punya buku berkaitan dengan tawarikh, sejarah, kisah sejarah. Bukan, walaupun Imam Tabari juga punya mengarang tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari dianggap sebagai tafsir induk tafsir, sebab Imam Tabari dianggap sebagai Imamul Mufassirin. Imam para mufassir. Tapi beliau juga mengarang kitab tarikh. Dalam kitab Tarikh At-Tabari, dan juga dikutip oleh Imam Ibnul Munzir dalam tafsirnya, dan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, ada satu riwayat disandarkan pada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi itu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Begini ceritanya. Kana timra'atun minal ansor min bani dinar. Ada seorang perempuan Ansor dari suku kaum Bani Dinar. Nama sukunya Bani Dinar. Ya, mungkin semua kaya di situ kan. Mungkin dia suku yang kaya raya sebab nama sukunya Bani Dinar. Bayangkan tuh. Kalau Bani Ringgit itu belum seberapa. Ini dinar. Seorang perempuan muslimah Ansor, mana orang Madinah lah, suku kaumnya Bani Dinar. Faqad usiba zawjuha wa akhuha wa ibnuha yauma Uhud. Ia menimpa musibah kepadanya, yakni ditinggal mati oleh ayahnya, oleh suaminya, oleh anak lakinya, terkorban di medan Uhud. Perempuan ini, ya, ahli keluarganya, orang tuanya, ayah dia, suaminya, dan anak lakinya pergi ke medan Uhud dan tewas. Termasuk yang gugur syahid di medan Uhud. Daripada 70 syuhada Uhud itu, 3 daripadanya keluarga perempuan ahli dinar ini. Baik, gugurnya atau kematian 3 ahli keluarga serentak itu agak-agak musibah atau nikmat ya. Biasanya orang itu mungkin akan menangis atau tersenyum. Apalagi yang meninggal ini semua jadi walinya. Maksud saya begini, kalau seorang perempuan belum punya suami dan belum punya istri, belum punya anak, kan orang tuanya, ayahnya. Kalau anak ayah meninggal, katakanlah mungkin masih punya suami, walinya, penjaganya. Ayah tak ada, suami tak ada, tapi kan ada anak laki. Ini tidak, ketiga-tiga orang yang menjadi pelindungnya terkorban. Ini bukan kecil punya musibah ya. Bukan sekadar mati kucing yang dipelihara. Ini kucing mati sudah berkabung 6 bulan. Kalau kucing kesayangan mati berkabung 6 bulan, kalau orang ni tinggal mati oleh 3 ahli keluarga ini, berapa lama berkabung orangnya? Berapa kali tak keluar rumah? Tahulah berapa lama. Ini ujian yang berat bagi kita. Ujian, betul itu ujian, betul itu musibah, iya. Kemudian falamma nu'ulaha, kata Sa'ad bin Waqqas, sahabat-sahabat Nabi yang lain memberitahulah tentang kewafatan, tentang keguguran, tentang syahidnya 3 ahli keluarga ini, ayahnya, suaminya, dan anaknya. Datang ke rumah, puan, kami datang nak bagi tahu puan bahwa ayah puan, suami puan, dan anak puan syahid, gugur. Jadi puan akhirnya ya terpaksa meneruskan kehidupan tanpa wali, maknanya tanpa penjaga, laki tak ada. Apa kata perempuan tadi setelah mendengar berita itu? Qalat ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun muka perempuan Ansar tadi tak berubah sama sekali. Tak ada nampak terkejut, tak ada nampak sedih. Dia malah bertanya kepada sahabat yang menyampaikan berita itu, begini saudara,
Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Sebab ada berita kepada kami yang kami dengar, Rasulullah pun tercedera atau bahkan ada kata ada apa habar angin, Rasul pun wafat. Betul ke Nabi wafat? Kata sahabat yang menyatakan ini, qalu khairan ya Umma fulan. Oh tidak betul. Itu berita bohong, itu hoax lah, itu fake news lah. Ya, jadi puan terpastikan dulu melalui MC lah. Waktu belum ada MC ya, belum ada MC belum ada. Jadi betul namanya Nabi tidak tewas, tidak. Cedera adalah perempuan ini belum puas hati. Jawapan itu belum memuaskan dia. Qalat arunihi hatta anzura ilai. Tolong wahai saudara, kami mohonlah saudara-saudara ini mau membawa aku jumpa Rasulullah supaya aku boleh melihat sendiri keadaan Rasulullah. Sebab khabar yang aku terima, Nabi tewas, Nabi cedera teruk. Kamu kata Nabi okey sahaja, tolonglah bawa aku. Berita kematian 3 ahli keluarga itu langsung tidak terfikir, tak buat dia sedih. Ya, karena itu permintaannya fa asyaru laha ilaihi. Dibawalah perempuan ini, muslimah ini jumpa Rasulullah. Setelah jumpa Rasulullah sihat walafiat, ya cedera lah. Nabi kan cedera dalam perang Uhud ya. Cedera, kepala tak terluka. Idza ra'athu, ketika perempuan itu melihat Nabi sehat, hanya cedera itu biasa dalam peperangan, apa kata perempuan mukminah muslimah ini? Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Semua musibah, apapun musibah yang menimpa aku. Kan dia kehilangan 3 orang lagi kan? Musibah apa saja termasuk yang menimpa aku, ya Allah, selepas aku melihat engkau sehat walafiat, musibah manapun bagi aku jalal. Jalal itu kacang ya Rasul. Maknanya remeh, kecil. Bagiku kecil kehilangan 3 pelindung selepas aku melihat engkau. Coba, ini perempuan muslimah pada zaman Nabi. Jadi kalau mereka dijamin masuk surga, memang patut pun. Dan dia juga bukan orang bergelar profesor ke doktor, tak ada. Bahkan di sini pun tidak suka, dalam sarah pun tidak ada perempuan ini ada punya nama besar dalam masalah, tidak ada. Status sosialnya pun tidak dikenal. Tapi tengok punya keimanan. Artinya apa? Musibah yang bagi orang lain sangat dahsyat karena ditinggal mati oleh 3 pelindungnya sekaligus, bagi dia dianggap jalal. Jalal itu mana benda yang kecil, yang remeh, yang apa ya? Ya kacang lah, itu kacang aja lah. Asal aku masih punya engkau ya Rasul, kehilangan apapun bagi kita. Masya Allah. Ya mungkin karena ya memang itu bagi dia musibah yang terbesar bila Rasulullah meninggalkan mereka. Itu paling besar. Walaupun dia memiliki segala-galanya, tapi bersama Rasul itu musibah. Sebab itu dia rela kehilangan apa saja, siapa saja, janji ia masih punya Rasulullah. Jalal. Apatah lagi ketiga pelindungnya, orang tuanya ke, ayahnya ke, suaminya, anaknya mati syahid, dan mati syahid masuk surga tanpa hisab. Lalu Nabi beritahu juga orang mati syahid, satu di antara keistimewaan, satu di antaranya ya, nanti di akhirat Allah beri keizinan untuk memberi syafaat kepada 70 ahli keluarganya. Bukan seorang. Dia adalah anak pada bapaknya yang syahid, dia adalah istri pada suami yang syahid, dia ibu kepada anak yang, dan mereka ini boleh memberikan syafaat. Lalu rugi apa? Lalu kenapa mau disesali? Jadi dia melihatnya betul-betul dengan menggunakan kacamata agama, bukan kacamata dunia. Fikirannya berfikir yakni akhirat oriented, bukan dunia oriented. Bayangkan kalau dia berfikiran dunia oriented.
berkabung 6 tahun 5 bulan je mas sekalian. Tapi baginya itu tak ada. Itu nikmat bagi dia itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Luar biasa. Itu namanya syukur terhadap musibah. Dia tidak suudzon pada Allah, sebaliknya ia malah mensyukuri musibah yang Allah tetapkan baginya sebagai nikmat. Pujiannya pada Allah makin bertambah-tambah, makin bertambah-tambah. Dan saya yakin, karena dahulu kita pelajari, kita sedang pelajari, nanti akan sampai ya surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi sampai, itu ada dalam surah Al-Kahfi, nanti akan sampailah. Ya contohlah Al-Kahfi ayat 71, itu kan menceritakan Khidir, guru Nabi Musa, menumpang kapal. Dengan sukarela lah pemilik kapal miskin ini mengizinkan Musa dan Khidir tumpang kapal dia. Setelah kapal itu berlayar di lautan, Khidir buat hal. Apa yang dibuatkan oleh Khidir? Cacatkan, pecahkan kapal itu. Musa melihat perbuatan Khidir itu menurut Nabi Musa itu perbuatan yang elok, tak elok, terpuji atau keji? Keji kan? Okey. Logik itu. Bagi pemilik kapal, yakni orang miskin pemilik kapal, melihat salah seorang penumpangnya merusak kapalnya ketika kapal sedang berlayar di laut, itu musibah atau nikmat? Kalau kita jadi pemilik kapal lah, musibah ya. Kita marah ataupun terima kasih cik, tolong terus atau malah kita bagi lagi martil yang lebih besar lagi. Cik nampaknya kecil sangat martil ini yang lebih besar. Betul ya, musibah ya? Musibah, betul itu musibah. Nabi Musa pun marah karena itu. Macam manalah Tok Guru ni, sepatutnya Tok Guru terima kasih karena si penelayan miskin ini mengizinkan kita tumpang kapalnya, ini malah merusakkan. Apa kata pemilik kapal? Dalam pemilik kapal ini Allah kata masakin, orang-orang miskin. Itu bukan kapal mewah ya mas kan? Ya, kapal miskin ada mufasir mengatakan itu sebagai mata pencariannya lah untuk nelayan. Ada yang mengatakan untuk pengangkutan di laut, untuk mengangkut orang. Mana orang miskin, orang susah, tiba-tiba dirusak. Jadi musibah lah tu. Sehingga Musa pun tak tahan dia melihat itu. Tapi Allah memberitahu kepada kita, surah Al-Kahfi ayat 71 itu Allah jelaskan rahasianya dalam Al-Kahfi 79. Nanti akan sampai itu. Jawabannya dalam Kahfi 79. Di situ Allah ceritakan, Khidir menjelaskan, hai Musa, adapun kapal yang tempoh hari aku pecahkan tu, kamu tahu tak? Itu kapal milik orang miskin. Area kawasan di mana kapal kita berlayar waktu itu dikuasai oleh penguasa yang zalim. Ya lanun lah, lanun. Mana-mana kapal yang melalui kawasan situ akan dirampas. Bila kapal itu cantik, lanun ini akan merampas setiap kapal yang nilai cantik olehnya yang lalu kawasan itu. Tapi kalau kapal itu nampak tak cantik, pecah sana pecah sini, ya dibio je lah, rugi kan lanun. Jadi aku merusakkan kapal itu atas perintah Allah agar si pemilik kapal itu tidak kehilangan kapalnya walaupun terpaksa memperbaikinya. Sekarang kalau kamulah jadi pemilik kapal, lalu Allah tawarkan sesuatu pada kamu, hei Musa, ini kapal kamu cantik, pilih satu di antara dua. Aku rusakkan kapal kamu ni sana sini sikit-sikit dan kamu masih mempunyai kapal ini, milik kapal, hanya perlu memperbaiki esok lusa, atau aku biarkan kapal ini cantik dan esok kamu kehilangan kapal sama sekali. Pilih satu di antara dua. Pilih satu di antara dua. Kapal dirusakkan tapi masih memilikinya, hanya perlu memperbaikilah,
atau dibiarkan tapi hilang sama sekali? Pilih yang mana? Pilih dirusakkan kan? Pilih dirusakkan. Jadi kalau itu ketika Allah suruh Khidir merusakkan kapal kepada orang itu, sebenarnya itu musibah atau nikmat? Nikmat. Sebab itu pemilik kapal tadi sepatutnya, Musa sepatutnya bersyukur. Hanya karena nikmat itu datang di sebalik musibah, kita biasanya tak nampak. Kita tunggu dulu apa hanya. Jadi hendaklah kita cerdas memahami kerja Allah. Sebab biasanya suatu musibah itu baru kita rasakan ia sebagai nikmat setelah berlalu. Seminggu, setahun, 10 tahun barulah alhamdulillah, nasib baiklah. Kalau tidak, nanya aku. Ya, itulah musibah. Karena kita tak nampak itu nikmat, kita mengeluh. Tapi Allah kata, ini nikmatlah, sepatutnya kamu syukur. Tapi karena kita belum mampu melihatnya sebagai nikmat, ya belum mampu syukur. Tapi adakah kita hanya menahu bersyukur selepas menunggu sekali? Lambatlah. Lambat. Iman kita belum cukup kuat. Dan nanti ada juga dalam Al-Kahfi ayat 74, Khidir bunuh budak, betul? Khidir bunuh budak, jalan-jalan di kampung jumpa budak tanpa ada tanya apa salapan, tangkap budak itu, dilepuknya jalan budak itu. Ditala oleh Khidir, jalan dia. Jalan maknanya innalillahi, bukan berjalan lari, bukan. Nabi Musa tentulah mengamuk. Apa salah budak itu? Tak ada. Budak itu masih, Quran kata gulaman zakiya, masih suci, maknanya belum baliklah. Apa kata orang tuanya? Macam-macam lah fikiran Musa. Ini perbuatan jahat Khidir. Ini musibah yang tidak meringan bagi orang tuanya. Mengamuk Nabi Musa. Lalu Allah jelaskan kenapa Khidir disuruh oleh Allah matikan si budak tadi, dijak oleh Allah dalam nanti jelas kita, tapi ayat yang ke-80 dan 81 ada di sana. 80 dan 81 dijelaskan di situ. Musa, budak yang aku bunuh tempoh hari itu kamu tahu tak? Allah beritahu aku dan Allah yang suruh aku. Allah tahu masa depan budak itu bila besar nanti dia jadi jahat, jadi kafir. Orang tuanya yang soleh karena terlalu sayang pada budak itu nanti akan jadi kafir juga. Orang tua budak itu orang yang sangat soleh. Musa, bayangkan bila budak nanti besar jadi kafir dan orang tuanya pun ikut kafir. Bila mati kedua-duanya masuk neraka. Allah tak nak orang tua yang soleh itu masuk neraka karena fitnah budak ini. Jadi sebab untuk menghalang orang tuanya masuk neraka, anaknya ini aku matikan masa kecil. Semasa masih kecil aku matikan, mana budak itu belum punya dosa. Kalau itu nanti di akhirat di mana? Surga. Keimanan orang tuanya pun tidak terjejas. Mati masuk. Lagi pula Allah berjanji, aku nak bagi pengganti bagi anak yang aku matikan ini dengan anak yang lebih baik daripadanya. Itu rahsia dia. Sekarang matinya anak orang soleh tadi, matinya pula dibunuh, itu hanya musibah atau rahmat? Rahmat atau musibah? Rahmat. Tapi masa berlaku belum nampak rahmatnya, pasti mengeluh. Sekarang katakanlah kita andaikan Allah bagi pilihan kepada orang tua yang soleh. Wahai hambaku yang soleh, aku sangat sayang kepada engkau dan aku mau engkau masuk surga sebagaimana engkau pun minta surga. Anakmu ini yang masih kanak-kanak ini pun suci, dan bila ia mati masih dalam keadaan suci, dia pun masuk surga. Sekarang pilih satu di antara dua.
anakmu ini aku matikan sekarang dan masuk surga, kamu pun masuk surga, atau anakmu ini aku biarkan hingga besar jadi kafir, ketua kafir, dan kamu pun ikut kafir dan mati masuk neraka. Pilih satu di antara dua. Akhirnya bapaknya pilih mana? Ya Allah, kalau itulah kenawi, aku pilih mati sekarang, mati. Aku mati. Tapi mana mungkin Allah beritahu rahasia di sebaliknya. Kalau Allah beritahu, mana iman tak ada lah. Jangan fikir, kenapa Allah tak bagi tahu awal-awal, kan senang, tak payahlah kita. Itulah iman. Iman itu meyakini sesuatu yang akal kita belum mampu memahaminya. Itulah. Akal memang tak mampu nak memahaminya, tapi iman boleh. Jadi jangan kita mengimani sesuatu selepas akal kita menerima. Itu bukan mukmin namanya. Orang mukmin iya kalau akal sempat memahaminya. Kalau akal tak sempat memahaminya hingga mati, jadi tak sempat iman. Jadi hakikatnya itulah musibah, yang hakikatnya ia adalah nikmat, wajib disyukuri. Kalau orang itu dapat memahami dari awal, pasti bersyukur. Tapi biasanya itulah Allah tambahkan. Jadi nikmat datang kepada hamba Allah di sebalik musibah. Kalau tengok mukanya muka musibah, sehingga timbul rasa tak suka. Wah, kalau disingkap sikit pun, Masya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Dan itu banyak sangat kehidupan sehari-hari kita alami itu. Pasti ada orang mengalami itu. Saya yakin jamaah mengalaminya. Ya. Saya ada jamaah dahulu. Saya sekarang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, terima amalnya. Ya, dia seorang ahli perniagaan, ada company. Dia seorang developer. Dan dia inginlah mengajukan satu proposal untuk memajukan satu bangunan itulah. Nilainya tentu tidak kecil, ratusan juta tentunya. Proposal sudah dibuat selama bertahun-tahun. Tanya konsultan sana bla bla bla, bagus, ini proposal paling bagus, mesti diluluskan. Itulah. Kemudian sampailah kepada kerajaan. Dan setelah tunggu, dia ada berita proposal itu sebenarnya sudah ada di meja EPU. Mana tunggu aja ditenyeh lah. Tenyeh aja lulus. Wah, dah akan mulai kerja dan sudah mulai berkira untungnya sekian dah kalau siap. Entah macam mana lah, kerana menunggu begitu yakin akan dapat kelulusan, tiba-tiba proposal dia tak lulus, yang lulus orang lain yang tak tahu dari mana datang. Bahasa kami dahulu saya beritahu pada dia, tiba-tiba adalah setan botak mana potong trip. Dipanggil setan gundul. Dia pun mengamuk lah, siapa tiba-tiba, kenapa dia yang dapat pula, orang mana tak tahu lah. Dia pun betul-betul tak adil, mengamuk zaman sekalian. Betul, saya lihat sendiri. Karena waktu itu saya tiap minggu saya ada kelas di pejabat dia untuk pekerjaannya, bagusnya itu. Jadi dia tak datang, mukanya munyuk. Saya tanya dia punya pekerja pun, yalah bos, akhirnya memang munyuk macam tu lah. Saya tanya pasal rupanya itu tak puas hati langsung. Pasal apa? Proposal dia ditolak, yang dapat orang lain. Dapat orang dia pun puas hati, mesti ni tah setan gundul mana potong mengamuk. Betul tu. Ini tahun 1996 kalau saya salah, agak lama lah. Ya mungkin jamaah waktu masih ada tadika, jadi belum masuk jamaah masih tadika 1996 kan. Jadi saya cuba fahamkan. Akhirnya saya pilih tajuk kisah Musa dan Khidir ini. Kisah Khidir ini. Jadi ditimpa musibah, datangnya musibah, dari muka musibah tapi di sebaliknya itu nikmat. Tapi kita belum nampak di mana nikmatnya, di mana rahmat Allah. Ini musibah, jelas-jelas musibah ini. Anak mati, kapal dipecah. Jalan yang dia sudah betul tadi, kenapa malah ditolak, tiba ada orang lain dapat.
Ya susah nak memfahamkan. Masa berjalan, sebulan, 2 bulan, gini. Tahun 1998 ya, ada krisis ekonomi. Betul ya? Ada krisis ekonomi melanda dunia termasuk Asia Tenggara. Thailand, Malaysia, Korea, Indonesia teruk. Yang paling teruk Indonesia hingga menyebabkan presiden yang telah memerintah 32 tahun pun jatuh. Kedai-kedai dibakar. Kedai dibakar, bangunan parlimen dipanjat oleh student. Suatu kan jatuh, itu kan krisis ekonomi dahsyat semua tu. Sangat-sangat dahsyat. Malaysia pun merasakan itu tahun 98 ya. 1998 ke 98? 8 lah kan? Betul ya? 98. Dah ini berjalan-jalan. Dengar berita tahun 1999 akhirnya maklum, kawan yang dapat proyek tahsitan gundul yang dapat itu tak mampu nak menjaga itu karena krisis ekonomi. Syarikatnya lingkup, gagal menjalankan proyek. Bukan gagal, lingkup. Berita sampailah ke telinga jamaah saya itu. Akhirnya, Alhamdulillah, nasib baik saya tak dapat. Kalaulah itu boleh dapat kami pun pasti lingkup. Baru akhirnya, terima kasih betul rupanya kata Allah. Takkan Allah bohong kata saya. Betul kata, iyalah Allah kata, Quran kata itu tu, baca Quran tu tolong yakini. Walaupun kita belum dapat buktinya. Bila Allah kata lah. Bila Allah kata merah lah. Walaupun kita belum nampak merah. Ya contohnya itulah kisah Khidir dulu lah. Dia kata, nasib baik terima kasih ya Allah. Masya Allah, aku gagal kalau lah dapat aku pun lingkup. Nasib baik tak dapat, akhirnya tidak lingkup lah. Iya ya mas sekalian, betul tu. Kemudian tahun 2003 kalau 2023, kawan saya juga, ahli perniagaan juga. Dia buka satu company baru tentang IT. Lalu minta proyek pada kerajaan, pada Kementerian Pertahanan. Wah, dia sediakan semuanya. Pekerja sudah diambil, dah rekrut pekerja baru. Ada 7 orang kalau tidak salah. Buat company baru. Dah belum macam tiba-tiba tak dapat. Jadi itu pekerjanya bingung lah. Macam mana ni? Baru nak berasakan projek tak dapat ini. Macam mana semua sudah ini? Jadi tak apalah akhirnya. Karena bosnya ni faham agama. Alhamdulillah itulah. Kalau orang faham agama ni tenangnya masalah. Sebenarnya sudah cerita banyak, sudah agak lama lah belajar. Panggil tak apa, bukan bagian kita. Jadi memang Allah akan mungkin suatu kita tak apalah, kita usaha ajalah. Walaupun pekerjaan banyak yang belum ada kerja karena tak dapat projek kan. Tapi syarikat tidak buang dia. Tetap suruh kerja apa yang patut dan tetap diberi gaji. Walaupun itu syarikat akan mengeluarkan belanja lebih. Tak apa. Setelah lebih kurang 4 tahun jemaah sekalian, baru akhirnya dapatlah proyek yang dia minta 4 tahun yang lepas. Waktu itu dia fikir dalam pura-pura tu, ya Allah terima kasih ya Allah lah, karena engkau baru bagi ini 4 tahun kemudian. Kalaulah engkau bagi ini 4 tahun yang lepas, kami belum cukup tenaga mengakhirkannya. Pekerja-pekerja yang kami rekrut ni belum profesional, belum ada pengalaman. Kalau dapat pun mungkin tak mampu nak Alhamdulillah sekarang sudah punya ini. Tengok, baru tahu kemudian. Syukurnya lambat, begitulah maksud saya. Syukur kita sering kali lambat bila kita ditimpa musibah. Itu banyak dalam Quran, banyak dalam surah Qasas ada, kisah Nabi ada, kisah sahabat ada. Jangan kita fikir musibah itu Allah nak menyusahkan kita. Boleh jadi musibah itu akan membahagiakan kita. Allah tidak mungkin menimpakan kesusahan, menyusahkan hambanya yang disayangi. Itu saja. Bila kita sudah menyayangi Allah dan Allah pun mengasihi kita, apapun yang Allah berikan pada kita, pasti itu bukti kesayangannya. Walaupun kita belum nampak di manalah kasih sayang Allah. Ada seorang ahli sufi jamaah sekalian. Ya orang kuat ibadah lah. Jalan tak tahu macam mana. Jadi kakinya ini berjalan terhanturlah kena batu.
Bila kena batu, jadi maknanya kaki lah. Kuku kaki itu pecah dan keluar darah. Oh, darah mengalir. Balik ke rumah terhincut-hincut dia. Hincut-hincut, sakit lah, tentu sakit. Isinya, oi lagi lah kan isi sangat suaminya. Macam mana boleh macam ni, macam mana boleh gitu. Menangis. Karena suami ni seorang yang abid, mengenal Allah tu lebih tinggi. Akhirnya, kenapalah kamu menangis? Jangan menangis. Isinya pula kata, habis kenapa pula kamu malah tersenyum? Kaki kamu ni berdarah, kuku ni pecah, kenapa awak tersenyum? Habis kenapa kamu menangis? Aku menangis karena tengok kamu, kasihan, sakit ku ni. Lalu suaminya, aku tersenyum karena baru saja aku ditegur oleh kekasihku. Maksudnya Allah tu kekasih dia, dan ia menjadikan Allah orang yang paling dikasihani melebihi segalanya. Rela kehilangan apa saja asal tidak kehilangan Allah tu kekasihku, dan dia menyayangi aku. Takkan aku ditegur oleh kekasih marah? Jamaah sekalian, ada Romi ditegur oleh si Julie marah. Romeo ditegur Juliet pasti senyum-senyum. Sampai ditegur oleh Intai. Ya, jamaah kenalkan Romeo dan Julie kan? Romeo dan Juliet. Ada yang lain Sampik dan Intai. Itu kalau di Cina ada budaya Sampik Intai. Kalau di Melayu tak tahu ada Uda dan Dara. Ada Kartini dan Kartono. Ada kekasih sangat-sangat disayangi, belahan jiwa. Tiba-tiba dia menegurnya, menepuklah dada dia belakang. Mengapa? Takkan marah, pasti senyumlah. Tapi kalau ditegur oleh orang yang tidak disukai, walaupun tegurannya lembut, pasti marah. Tak suka B, memang macam Korea Utara dan Selatan lah A dan B ni. Ibaratnya macam Korea Utara dan Selatan, A dan B. B walaupun bagi salam kepada A dengan lemah lembut, Assalamualaikum wahai A. Salam apa? Salam apa? Pasal dia tak suka. Bila dia tak suka, apa yang dia lakukan oleh orang tu pasti salah dan buat dia bengkak. Tapi kalau sudah suka, Allahu Akbar. Jangankan dibagi salam, mungkin di cakap yang kasar pun. Iya, jemaah sekalian. Karena sudah sangat mesra, dan itu pengalaman lah, mungkin jamaah belum ada, tapi saya ada karena setelah jadi warga Melaka saya tahulah. Orang Melaka bila sudah rapat ya masilan, sangat rapat sekali. Bila jumpa lah, mata jumpa, bukan Assalamualaikum, apa kabar, tak ada. Bila dah rapat sangat, baru jawab macam maki dahulu. Yang bahasa yang tak ada dalam kamus dah. Gila ke dah, mampus kau ingat mana ke mampu. Macam tu. Tak kira di majlis kahwin ke, macam orang meninggal, itulah. Dah puas pun dengan bahasa yang kasar sampai itu. Apa khabar? Anak berapa? Dan tak ada rasa sikit pun rasa marah, tak ada. Itulah bila orang kasih ni jamaah sekalian, Allah. Ini ditegur oleh Allah kekasihnya, takkan nak marah, senyum dia. Itu kalau punya pemahaman ma'rifatullah hingga peringkat itu, memang hidup ni lapang selapang-lapangnya. Tapi kalau belum kena Allah sebab itu, ya itu tadilah. Macam kita lah, kalau dah tak suka kawan, buat baik pun buat kita marah. Apalagi kalau buat tak baik, lah kita marah. Itu orang Arab kata, wa ainu ridho an kulli aibin qalila kama ana aina sukhti tubdil masawiyah. Bila orang sudah suka, maka tak nampak langsung keburukannya. Tapi bila sudah suka, sudah sayang, tidak nampak langsung keburukannya. Tapi kalau sudah tak suka, habislah. Itu yang tempoh hari saya katakan, bila cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Iya, itu manusia yang imannya sebenarnya masih Allah, iman yang Allah.
Ya, orang Muslim tidak boleh gunakan iman yang macam itu. Ada suka sama Muslim, tengok. Awak sayang pada Muslim, tengok. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Kalau tai kucing rasa coklat, coklat rasa apa? Tapi kalau sudah benci, sudah tak suka, Allahu Akbar walillahil hamd. Mungkin coklat pun tak tahulah. Itu bahaya. Cara itu menyalahi Al-Quran surah Al-Maidah. Pergaulan seperti itu menyalahi Al-Quran, bukan hanya menyalahi hadis. Baca Al-Quran tamat pun masih ada ayat yang dilanggarnya terus terang. Itu ada di surah Al-Maidah. Bukan begitu cara menilai orang Islam. Tapi itulah, kita mudah sangat membenci karena kita sayang, dari benci jadi sayang luar biasa, sang benci sampai hidup seperti itu pasti tertekan ya mas kalian, pasti menderita. Ya, saya itu saja untuk sementara. Oh, baru yang kedua ya. Saya ingat dah habis. Apa pula lah, lambat rupanya. Ya, mudah-mudahan lah. Ala kulli hal, mudah-mudahan beri manfaat bisa menyampaikan, dan kita berusaha lah untuk meninggalkan kualiti syukur kita. Karena nampaknya untuk tingkatan syukur yang pertama pun mungkin kita belum sempurna. Kan? Jadi kita apalagi kedua, apalagi ketiga. Dan ingat, patutlah Allah kata qalilum min ibadis syakur. Sikit sekali hamba-Mu yang bersyukur. Jadi tolong istilah syukur jangan disederhanakan pengertiannya. Syukur-syukurlah. Bukan begitu mah. Pemahaman itu tolong di peti aiskan dahulu. Masuk peti ais karena rupanya syukur Allah tajuk yang luar biasa dahsyatnya. Tidak sesederhana yang ala syukur dah ada syukur. Bukan itu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Kurang lebih dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir wal 'asri innal insana fi khusr alladziina aamanu wa shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.